Ya, sekalian juga pemirsa, kita ke informasi lainnya. Kita harus siap-siap nih jiwa dan raga untuk menghadapi cuaca ekstrim yang nggak bisa ditebak ya. Bisa paginya hujan ya seperti sekarang. Siangnya panas terik dan 10 menit kemudian hujan lagi ya. Ya, seperti yang satu ini, Camar, ngeri banget lihatnya hujan deras disertai angin kencang menerjang Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang. Akibatnya sejumlah fasilitas umum di kawasan Stadion Pakansari Bogor rusak parah. Meski tidak memakan korban jiwa, cuaca ekstrim menyebabkan kepanikan warga serta mengganggu aktivitas di sekitar kawasan Stadion Pakansari Bogor. Akibat musibah ini, atap Stadion Pakansari Bogor rusak, terutama di pintu 4, 5, dan 6. Di Dispora Kabupaten Bogor sedang menginventarisir kerusakan pada stadion utama serta venue olahraga lain di Kompleks Pakansari. Angin kencang yang menyertai hujan juga merobohkan banyak pepohonan dan fasilitas di area stadion. Ya, pemirsa, banjir hingga seatap rumah atau setinggi 2 meter juga melanda Desa Cijayanti, Babakan Madang, Sentul, Bogor. Di dekat Sentul. Allah, Mbak, ini gede banget. Astagfirullahaladzim. Ini gimana tuh, nggak bisa lewat. Kampung Cicerewet, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang dilanda banjir dengan ketinggian air yang cukup dalam, bahkan hampir menyentuh atap rumah warga. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah ini. Ini bukan kenyataannya. Kondisi ini membuat aktivitas warga lumpuh total. Sejumlah warga terpaksa mengungsi sementara ke lokasi aman dan mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Sedikitnya 68 kartu keluarga terdampak banjir. Banjir yang menerjang diduga akibat luapan Kali Cisarapati yang mengalami penyempitan aliran sungai. Informasi berikutnya masih tentang banjir. Pemirsa, banjir bandang menerjang Lingkar Sarowo, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur, Semarang. Ya, banjir yang membawa material tanah menyebabkan aktivitas warga terganggu. Curah hujan tinggi menyebabkan air sungai bercampur tanah meluap ke Jalan Kalirejo, Ungaran Timur, Semarang. Derasnya aliran banjir membuat aktivitas warga terganggu. BPBD Kabupaten Semarang turun ke lokasi untuk mengingatkan warga agar berhati-hati ketika melewati aliran banjir. Pemirsa, diguyur hujan berjam-jam, Dusun Kalipada di Cilacap, Jawa Tengah diterjang banjir bandang dan tanah longsor. Rekaman video memperlihatkan detik-detik banjir bandang dan tanah longsor menerjang Dusun Kalipada di Desa Pemulihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Terjangan banjir bandang dan tanah longsor yang datang tiba-tiba membuat warga panik dan histeris. Sebagian warga berlarian menyelamatkan diri, sementara warga lainnya berupaya menyelamatkan barang-barangnya dari terjangan banjir. Banjir bandang terjadi akibat tanggul Sungai Cikuya jebol usai hujan deras mengguyur selama berjam-jam. Selain banjir, guyuran hujan deras juga mengakibatkan bencana tanah longsor hingga mengakibatkan sejumlah rumah rusak berat dan ringan. BPBD Kabupaten Cilacap masih melakukan pendataan untuk menghitung jumlah pasti rumah yang terdampak. Pemirsa, banjir yang melanda Kelurahan Bonalumban, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara membuat puluhan warga harus dievakuasi. Personel Sat Samapta Polres Tapteng bersama dengan Brimopolda Sumut menyelamatkan warga dari gereja HKBP Pasir Bidang di Kelurahan Bonalumban. Petugas berhasil mengamankan 8 orang warga dalam kondisi sehat dan 1 orang warga dalam kondisi sakit dan tidak sadarkan diri. Warga yang sakit langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Pandan menggunakan kendaraan dinas Kapolres Tapteng. Sementara itu, tim Gulbenkal Lanal Sibolga
juga mengevakuasi 35 orang warga terdampak banjir di wilayah Tuka. Hingga saat ini, kondisi air di wilayah Bonalumban dilaporkan sudah mulai surut. Namun listrik masih padam dan ditemukan sejumlah kayu terbawa arus masuk ke pemukiman warga. Saat ini personil Polres Tapanuli Tengah bersama dengan Brimopolda Sumut masih melaksanakan patroli dan siaga evakuasi di sekitar wilayah Tuka. Pemirsa, tidak kunjung mendapat dana tunggu hunian. Puluhan pengungsi korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Beureun, Aceh berharap dapat hunian sementara. Ya, jelang bulan suci Ramadan, warga khawatir dengan kondisi di tenda darurat yang serba terbatas. Puluhan kepala keluarga korban bencana hidrometeorologi di Desa Salah Sirong Jaya, Kecamatan Jempa, Kabupaten Beureun, Aceh belum mendapatkan dana tunggu hunian yang dijanjikan pemerintah. Padahal DTH itu bisa digunakan sebagai biaya sewa atau biaya menumpang di rumah saudara. Akibatnya sejumlah warga yang masih tinggal di tenda darurat meminta pemerintah mengganti DTH dengan huntara mandiri. Terlebih jelang bulan suci Ramadan, warga mengaku khawatir jika harus berpuasa di tenda darurat yang serba kekurangan. Sebenarnya sedih juga lah. Untuk sementara harapan kami rumah huntara lah. Kenapa mengharapkan huntara, Bang? Karena menjelang bulan puasa. Diketahui Nasriadi adalah salah seorang pengungsi yang berharap mendapat huntara akibat ketidakpastian DTH. Selama ini ia bersama 6 orang anggota keluarganya terpaksa tidur berdesakan dalam satu tenda darurat. Dari Kabupaten Beureun, Aceh, Musriadi Ainews melaporkan. Pemerintah memastikan pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush akan menggunakan APBN 1,2 triliun rupiah per tahun. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Ke informasi lainnya, pemirsa dan Camar, yang tadi kita sudah bahas di awal program ini, jenazah pilot Smart Air Kapten Enggon Terawan yang menjadi korban penembakan KKB Papua dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Ya, sementara jenazah Kopilot Baskoro Adi Anggoro tiba di rumah duka dan akan dimakamkan pada Jumat siang. Enggon Terawan, salah satu pilot Smart Air yang tewas akibat kebrutalan kelompok kriminal bersenjata di lapangan terbang Kirawai, Papua Pegunungan, akhirnya dimakamkan pihak keluarga pada Kamis malam. Pemakaman dilakukan di TPU Tanah Kusir 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, usai sebelumnya disemayamkan di rumah duka wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Suasana haru nampak menyelimuti proses pemakaman almarhum Enggon Terawan yang dikenal sangat baik semasa hidupnya. Almarhum Kapten Enggon Terawan adalah sosok yang sangat baik. Dia mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan banyak orang. Dan kita sama tahu sebagai pilot, apalagi di daerah pedalaman, di remote area, di pedalaman Papua, adalah pekerjaan yang sebenarnya tidak sederhana. Sementara itu, jenazah kopilot Smart Air Baskoro Adi Anggoro tiba di rumah duka di Kafling DKI, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur pada Kamis malam. Jenazah langsung disambut keluarga yang telah menunggu sejak menerima kabar Baskoro menjadi salah satu korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Rencananya jenazah Baskoro akan dimakamkan di TPU Pondok Kelapa pada Jumat siang. Diketahui kejadian tragis penembakan pilot dan kopilot Smart Air terjadi pada Rabu kemarin di landasan Korowai, Papua Pegunungan. Evakuasi jenazah 2 korban yang dilakukan pasukan Brimo pun sempat diwarnai kontak tembak dengan KKB. Tim Liputan Ainews melaporkan. Ya, pemirsa, Ikatan Pilot Indonesia menyampaikan duka mendalam atas gugurnya Kapten Enggon Terawan dan Kapten Baskoro usai ditembaki oleh KKB di Bandara Korowai, Batu, Papua Selatan. Ya, Ikatan Pilot mengecam dan mengutuk keras tragedi penembakan tersebut. Pesawat Smart Air ditembaki di Kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan.
Akibatnya pilot dan kopilot pesawat tewas di lokasi. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Pasca penembakan terhadap Kapten Egon Erawan dan Kapten Baskoro, Ikatan Pilot Indonesia menyampaikan duka mendalam atas gugurnya rekan sejawat mereka. Ikatan Pilot Indonesia mengecam dan mengutuk keras tragedi memilukan tersebut dan meminta adanya perbaikan terhadap keamanan penerbangan. Pilot sebagai pengemban tugas tersebut wajib dilindungi oleh negara dalam melakukan setiap tugasnya, termasuk infrastruktur penerbangan di dalamnya, yaitu bandara yang merupakan objek vital nasional yang harus dilindungi dari segala gangguan keamanan. Ikatan Pilot Indonesia juga meminta kepada seluruh para pilot untuk meningkatkan kewaspadaan pada penerbangan di daerah beresiko tinggi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebelumnya pesawat Smart Air ditembaki di kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan. Akibatnya pilot dan juga co-pilot pesawat tewas di lokasi. Tapi kan di Sorong tuh udah banyak. Pesawat Smart Air ditembaki di kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Akibatnya pilot bersama penumpang menyelamatkan diri ke hutan. Namun pilot dan kopilot tertangkap dan langsung ditembak hingga meninggal dunia di lokasi. Ya, kalau untuk sementara yang kita pastikan itu ada korban 2 orang, tapi untuk yang lainnya kita belum tahu. Untuk situasi sampai saat ini? Nah, sampai saat ini memang situasi kita sudah berusaha untuk berhubungan dengan kondisi masyarakat